Assalamualaikum teman-teman. Kali ini tim pemanah kita mencoba mengunjungi makam Juang Mandor. Juang Mandor merupakan tempat di mana para raja Kalimantan Barat dibantai oleh Jepang pada waktu itu. Bersama juru kunci makam, kita mencoba untuk menelusuri jejak korban tersebut. Pada tahun 1942 kan, sebelumnya kan Belanda kan udah menguasai di sini, ya kan, daratan Indonesia lah, selama kurang lebih 300 tahun kan. Jadi tahun 1942 Jepang datang ke sini, ya mungkin merata di seluruh Indonesia, tapi ini saya fokuskan ke sini, ya kan. Datang ke sini perang dengan Belanda. Belanda kalah, jadi Jepang menguasai di sini. Seperti itu. Dulu waktu pada zaman Belanda itu para raja, para semuanya itu kan ibaratnya bekerja sama, cara menjajah, cara baik Belanda, ya kan. Kalau Jepang, kedatangan Jepang ini jadi lebih sadis daripada Belanda. Jadi intinya para Mas tadi bilang kenapa kok bisa ngumpul di sini para raja, para sultan, ya kan gitu. Itu intinya pada waktu Jepang menguasai di sini, para raja sultan itu diundang satu persatu, dijemput. Dia dengan beralasan ingin disekolahkan di Jepang, seperti itu, bukan ke Jepang. Tapi tidak taunya dibunuh di sini, seperti itu. Jadi Jepang punya prinsip sendiri, punya prinsip selain tidak sama dengan Belanda. Prinsipnya menjajah, membunuh kepalanya dulu, baru nanti turun temurun ekornya itu paling mudah. Maksudnya kepala dan para pemimpin, ya, itu memang dihabiskan dulu. Jadi pada waktu itu dibunuh, terus Sultan Hamid, iya betul, bukan tuh, Sultan Hamid pertama ikut bunuh di sini. Terus selama 3 tahun itu Jepang tuh merajalela di sini, ya kan, perbuatan yang tidak berbudi kemanusiaan, ya, terutama macam jenis harta atau mungkin perempuan cantik diambil, diperkosa dan segala macamnya yang terlalu biadab. Ada muncul tokoh Dr. Rubini yang sekarang diabadikan Rumah Sakit Mempawah, ya kan. Iya, Dr. Rubini. Muncul tokoh itu karena melihat kekejaman Jepang. Semua para tokoh-tokoh setelah raja-raja itu dikumpulkan dengan mengadakan rapat tertutup bahwa intinya ingin melawan Jepang. Jadi hasil rapat tertutup seperti itu, tapi sangat disayangkan ada 1 atau 2 yang ikut rapat itu membocorkan hasil rapat tersebut. Nah, dari situlah dibocorkan ke Jepang bahwa itu gerakan yang membahayakan bagi Jepang. Jadi Jepang mendahului. Itulah terjadinya perang besar-besaran, pemberontakan besar-besaran. Seperti itu. Terus lama kelamaan, ini singkat cerita saja. Selama kelamaan Nagasaki, Hiroshima itu kan di bom atom tahun berapa itu kan, itu, ya kan? Karena terlalu menguasai, Jepang menguasai di sini. Nagasaki, Hiroshima di bom atom oleh tentara sekutu. Itu dia merasa lemah karena jantung kotanya dia di bom atom. Akhirnya ditarik mundur. Nah, di situ tarik mundur pasukan Jepang. Disitulah perlawanan dari rakyat Indonesia sendiri, yang mungkin ada yang selamat, ada yang terbunuh juga. Dan di sini Jepang di mayoritas pasukan dari angkatan laut karena bersimbol jangkar, jadi kan dari daratan, dari samudra kan itu pangkalannya. Nah,
Nah disitulah peperangannya. Setelah selesai itu Sultan Hamid kedua itu pulang dari Belanda. Sultan Hamid pertama ikut terbunuh di sini pertama Pas kali. pertemuan pertama itu. Nah, pada pengumpulan para raja-raja itu terbunuh. Ini Sultan Hamid kedua itu bukan melarikan diri. Kebetulan Jepang dengan Belanda perang. Sultan Hamid kedua punya istri orang Belanda. Jadi bawa lari ke Belanda. Disitulah Sultan Hamid selamat. Semenjak itu habis ibaratnya Indonesia udah merdeka ya kan 45. Itu belum merdeka betul. Setelah Hamid II pulang dari Belanda, ingin menengok saudara-saudaranya yang dulu seperti itu pada penjajah antara Belanda dengan Jepang itu perang itu dari dulu, berkunjung ke Indonesia menengok. Jadi satu pertama di Kesultanan Katria Semandi mana Pontianak. Di situ dijenguk dengan alasan bahwa si raja atau sultan itu diambil orang Jepang di sekolahan Jepang di Jepang. Jadi satu persatu kerajaan itu katakanlah dikasih surat lah seperti itu kan, diundang gitu. Tapi intinya balasannya sama. Nah, disitulah mulai terkuaknya adanya di sini. Gitu. Jadi Sultan Hamid kedua itu yang menggagas pertama kali. Ini kemana ini para sultan, para raja itu seluruh kabar itu kok isinya balasannya itu surat kok sama seperti itu, bahwa disekolahkan, diambil orang Jepang dan disekolahkan seperti itu. Jadi ditembusi ke Jepang di segala macam, dicari-cari memang tidak ada. Kebetulan masyarakat Mandor ini pada waktu itu dihuni oleh orang-orang Tionghoa. Memang sini orang Tionghoa. Sebelum orang Dayak, orang Tionghoa juga yang menguasai di sini. Penduduk asli sini. Ini masih hutan lebat. Jadi ada salah satu binatang, mungkin binatang hutan, mungkin anjing atau babi hutan. Tiap hari membawa tulang dari hutan arah sini, dikumpulkan di depan Puskesmas Mandor sini lewat jalan raya itu ya, memang jalan raya dah dari dulu, cuma kan tidak sebagus ini kan begitu. Ini jalan setapak tapi semak belukar. Tiap hari dikumpulkan dari arah ke sini. Jadi masyarakat Tionghoa sini ini ada tulang di sini banyak, tumpukan tulang gitu. Nah, jadi itu pada waktu itu Sultan Hamid kedua kan memimpin di sini, memimpin di seluruh Kalbar. Katakanlah mungkin gubernur lah kali kan zaman sekarang. Nah, dia dilaporkan ke Sultan Hamid kedua sama masyarakat Tionghoa, ini tulang apa kan, diteliti di sana ternyata tulang manusia. Nah, kecurigaan lebih kuat, mungkin jangan-jangan ini para raja para anu dibunuh. Nah, Sultan Hamid kedua membentuk tim penyelidik. Jadi ditelusuri ternyata arah anjing itu atau mungkin ya binatang hutan lah, itu arahnya dari sini seperti itu. Arahnya dari sini. Sekali ditelusuri terus ternyata 10 tumpukan mayat yang belum dikubur. Itu mayat 1 sampai 10, ada 10 tumpukan. Itu yang lubangnya saja, yang sekarang dibikin kuncup, bikin rumah gitu. Sedangkan yang di hutan-hutan itu banyak masih berceceran. Masih dimungkinkan banyak sekali. Banyak sekali. Sebab kenapa? Almarhum kakek saya kan juru kunci, almarhum kakek yang pertama sini. Itu masih bisa menemukan di tulang belulang di hutan. Bahkan nanti kalau masuk ditengok dalam hutan ada lubang macam meja, ada yang lebih besar, itu bekas-bekas galian kakek dulu di sini. Itu sekali dicek di situ ternyata di sini ada 10 tumpukan tulang. Nah disitulah udah dipastikan bahwa dulu para raja, para semua penjajah itu dibunuh di sini. Itu ceritanya. Tapi kenapa kok tahu di makam 10 itu tempatnya para raja ya kan? Padahal udah tulang belulang ya kan? Itu yang lebih mengetahui almarhum kakek. Soalnya pertama kali almarhum kakek itu memang yang menggagas
orang yang melihara paling pertama kali di sini. Mungkin dapat amanah, mungkin udah garisnya sebagai suruhan, kan dia dapat mimpi dari sini juga, suruh lapor ke Ibu Suri di Pontianak seperti itu, karena dia dijadikan dukun di sini seperti itu. Jadi ditemukan seperti itu. Nah, semenjak udah ditemukan Sultan Hamid kedua baru mencari dana, mencari dana dari BPB, mungkin bukan dari APBD yang zaman dulu kan tidak ada, dari BPB, untuk membangun itu. Jadi di situ ada 10 rumah, yang lain makam 10 sendiri di situ. Jadi di situ udah ditemukan itu. Terus ya ini relief ini dibangun pada tahun 77 pada pemerintahan Gubernur Kadarusno. Dulu makam 10 simpang siurnya begini. Pada pemerintahan zaman dulu itu bahwa tulang-belulang para raja para sultan udah diangkut ke sebuah makam pahlawan yang tidak dikenal, mungkin di Semarang atau di pokoknya KDB-nya seperti itu, di Semarang. Jadi dibilang udah tidak ada di makam 10. Tapi almarhum kakek tetap bersikeras bukan mempermasalahkan tulang belulang. Tulang belulang silahkan mau jadikan apa silahkan, tapi sejarah tidak bisa diganti, kan seperti itu. Ingin membangun ini relief ini waktu Gubernur Kadarusno. Nah, jadi Pak Gubernur Kadarusno minta permintaan, oke, kalau permintaan kamu kakek ya kan, ingin untuk dibangun relief seperti ini, monumen, buktikan secuil kuku pun tulang manusia dari makam 10. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah atas petunjuk pada yang di atas, justru malah ditemukan satu laki-laki satu perempuan. Kenapa kok bisa satu laki satu perempuan? Soalnya jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Itu sekarang dikuburkan di situ. Nanti masuk ke Gapura sana ada buku Pancasila. Di bawahnya ada tulisan tidak cukup sendal ada kenang. Di bawahnya ada kotak dari marmer. Disitulah di bawahnya. Apa Pak tulisannya Pak? Tidak cukup sekedar Anda kenang, teruskan semangat juangmu, dan gimana kok yang terusnya tuh ada Di situ itu laki-laki perempuan itu. Siapa itu, Pak? itu. Kalau itu nama tidak bisa disebutkan, sangat dirahasiakan. Tapi masih keturunan raja. Yang jelas seperti itu. Sebenarnya saya bilang untuk ngasih tahu seperti itu, sebenarnya itu dari sana sendiri Tidak boleh. Jangan terlalu dalam untuk membicarakan hal itu, kan seperti itu. Cukup kalau memang udah dikasih tahu.